Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Buhan dalam materi pengolahan data bagian kedua. Kali ini kita akan belajar menentukan median dan modus. Merupakan nilai tengah dari data yang terurut. Bagaimana cara menentukan median? Yuk, simak video ini sampai selesai. Berikut ini kita akan belajar cara menentukan median. Jika banyak datanya ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Sedangkan jika banyak data genap, maka mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah, kemudian dibagi dua. Menentukan median dari daftar. Contoh, tentukan median dari data nilai ulangan matematika berikut: 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Sebelum kita cari mediannya, maka kita urutkan dulu datanya mulai dari nilai yang terkecil. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Karena jumlah datanya ganjil, yaitu 11, maka mediannya adalah data ke-6, yaitu nilainya 7. Menentukan median dari daftar. Contoh, tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia berikut ini: 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita akan mengurutkan datanya terlebih dahulu, dimulai dari nilai yang terkecil: 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Karena datanya adalah genap, maka kita cari data tengah-tengahnya. Datanya tersebut berjumlah 10. Jadi kita cari data kelima dan data keenam. Data kelima nilainya 7, data keenam nilainya 8. Jadi angka 7 dan 8 ini kita tambahkan, kemudian dibagi 2. 15 dibagi 2, hasilnya 7,5. Jadi median data ini adalah 7,5. Menentukan median dari tabel. Contoh, perhatikan tabel berikut. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Kita lihat tabelnya berisi dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom banyak siswa. Nilai 6 ada 3 siswa, nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 4 siswa, dan nilai 9 ada 2 siswa. Kita jumlahkan banyak siswanya, yaitu 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Jadi banyak siswanya ada 15 orang. Bagaimana menentukan median dari tabel berikut? Simak sampai habis ya. Penyelesaian soalnya adalah kita akan menambahkan satu kolom lagi pada kolom data nilai tersebut, yaitu kita tambah kolom frekuensi kumulatif. Kita akan menambahkan frekuensi kumulatif ini agar kita bisa menentukan median dari tabel. Pada kolom nilai 6, banyak siswanya ada 3, jadi frekuensi kumulatifnya 3. Pada kolom nilai 7, banyak siswanya 6, jadi frekuensi kumulatifnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Begitu juga seterusnya sampai selesai.
Setelah kita berhasil membuat frekuensi kumulatif dari data tersebut, baru kita akan menentukan median dari datanya. Banyak datanya ada 15, sehingga mediannya adalah data ke-8. Pada tabel, data ke-8-nya terletak pada nilai 7. Jadi, median data tersebut adalah 7. Menentukan median dari diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Data nomor sepatu siswa kelas 6. Siswa dengan nomor sepatu 33 ada 16 siswa. Dengan nomor sepatu 34 ada 5 siswa. Dengan nomor sepatu 35 ada 8 siswa. Dengan nomor sepatu 36 ada 6 siswa. Dengan nomor sepatu 37 ada 5 siswa. Tentukan median dari data di samping. Penyelesaiannya adalah kita hitung lebih dulu banyak datanya, yaitu 6 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5. Datanya ada 40. Ini merupakan data genap. Maka mediannya adalah data ke-20 dan data ke-21. Sebelum kita cari mediannya, buatlah lebih dulu tabel frekuensi kumulatifnya. Menentukan median dari diagram batang. Kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif berdasarkan diagram batang yang sudah disajikan tadi. Nomor sepatu 33 ada 16 siswa. Frekuensi kumulatifnya adalah 16. Nomor sepatu 34 ada 5 siswa. Frekuensi kumulatifnya 16 ditambah 5 sama dengan 21. Nomor sepatu 35 ada 8 siswa. Frekuensi kumulatifnya 16 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 29. Nomor sepatu 36 ada 6 siswa. Frekuensi kumulatifnya 16 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 35. Nomor sepatu 37 ada 5 siswa. Frekuensi kumulatifnya adalah 16 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 40. Jadi total datanya ada 40. Karena ini merupakan data genap, maka dari tabel frekuensi tersebut diperoleh data ke-20 dan data ke-21 adalah nomor sepatu 34. Jadi, median data tersebut kita akan jumlahkan data ke-20 dan data ke-21 dibagi 2. 34 ditambah 34 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 34. Menentukan median dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Data suhu badan pasien selama 7 jam. Jam 6 pagi, suhu tubuh pasien 39 derajat. Jam 7, 38. Jam 8, 40 derajat. Jam 9, 40 derajat. Jam 10, 37 derajat. Jam 11, 39 derajat. Jam 12, 38 derajat. Penyelesaiannya adalah kita lihat lebih dulu, banyak datanya ada 7. Kemudian, median dari data tersebut adalah data keempat. Maka, kita urutkan terlebih dahulu datanya.
37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Data keempatnya adalah 39. Jadi, median data tersebut adalah 39. Bagian kedua dari pembelajaran ini, kita akan menentukan modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Bagaimana pembahasannya? Kita simak terus sampai selesai. Menentukan modus dari daftar. Contoh, tentukan modus dari kumpulan data berikut. A. Pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. B. 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, 34. Penyelesaiannya adalah kita akan kelompokkan data lebih dulu bila data itu berupa nama buah atau nama barang yang lain. Kelompoknya adalah pisang, pisang, jambu, jambu, melon, melon, apel, apel. Karena masing-masing nama buah ada 2, jadi data tersebut tidak memiliki modus. Untuk data yang berupa angka, kita urutkan terlebih dahulu mulai dari data yang paling kecil. 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 33, 34, 34. Jadi dari data itu yang paling sering muncul adalah 30 dan 33. Jadi modus tersebut ada 2, yaitu 30 dan 33. Menentukan modus dari tabel. Contoh, perhatikan tabel berikut. Data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Ada 2 kolom, jenis barang dan banyak pembelian. Beras membeli 8 kali, minyak goreng 5 kali, gula 10 kali, terigu 3 kali, telur 5 kali. Cara penyelesaiannya adalah kita tentukan bahan pokok yang paling banyak dibeli adalah gula. Jadi, modus data tersebut adalah gula. Menentukan modus dari diagram batang. Contoh, perhatikan diagram batang berikut. Data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Anak yang menyukai pelajaran matematika ada 10, yang menyukai pelajaran IPA ada 11, yang menyukai pelajaran IPS ada 8, sedangkan yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia ada 11. Tentukan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah pelajaran yang paling disukai siswa ada 2, yaitu IPA dan bahasa Indonesia, masing-masing disukai oleh 11 anak. Jadi, modus data tersebut adalah IPA dan bahasa Indonesia. Menentukan modus dari diagram garis. Contoh, perhatikan diagram garis berikut. Data suhu kota Bandung selama 5 jam. Pada pukul 7, suhunya 21 derajat. Pada pukul 8, turun menjadi 20 derajat. Pada pukul 9, naik lagi menjadi 21 derajat. Pukul 10, 21 derajat. Dan pukul 11, 22 derajat. Tentukan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah suhu yang paling sering muncul dalam data selama 5 jam, yaitu 21 derajat.
Jadi, modus data tersebut adalah 21.